April memberikan wawancara eksklusif untuk semua tentang tuduhan bullying. Sebelumnya, April telah terseret dalam tuduhan intimidasi ketika adik laki-laki mantan anggota Hyunju muncul dalam sebuah paparan tentang bagaimana para anggota dilaporkan telah menggertak kakak perempuannya. Meskipun para anggota dan DSP Media telah membantah tuduhan tersebut, Hyunju dan kenalan lainnya semuanya telah angkat bicara untuk mengonfirmasi klaim tersebut. Pada 21 Juni 2021, dilaporkan oleh Spark Kyung-yang bahwa gadis-gadis itu telah duduk untuk wawancara eksklusif dengan Offline Media pada 19 Juni mengenai tuduhan tersebut. Anggota Chaewon, Na-eun, Yena, dan Jin Sol berpartisipasi dalam wawancara. Rahel dan Chaekyung telah dikeluarkan karena mereka bukan bagian dari kelompok ketika dugaan insiden terjadi. Para anggota berbagi bahwa mereka telah menjalani terapi karena tekanan mental yang parah. Bagi kami, waktu berhenti pada 28 Februari. Kami bukan pelaku tapi korban. Meskipun kami tidak melakukan kesalahan, kami dituduh sebagai penjahat. Dan karena kami saat ini diperlakukan sebagai penjahat, kami ingin meluruskan ini, kata April. Dilaporkan bahwa Na-eun meneteskan air mata saat ditunjuk sebagai pemimpin dugaan intimidasi dan merasa bahwa dia dipojokkan. Dia juga mengungkapkan kepada wartawan buku hariannya setelah Hyunju meninggalkan grup pada tahun 2016, serta catatan konseling psikologis yang berlangsung selama 5 bulan dari November 2015 hingga April 2016. Dilaporkan bahwa Chaewon telah membawa catatan konseling psikologis di mana dia telah merinci bagaimana ketidaktulusan Hyunju dalam praktek dan kebohongan telah menyebabkan dia menderita. Gambar dari catatan itu tidak diungkapkan kepada publik melalui artikel tersebut. Gadis-gadis itu diminta untuk menjelaskan tuduhan itu. Mengenai insiden tumbler dan sepatu yang diklaim Lee Hyunju sebagai korban, pada saat itu ada antara 2.300 pasang sepatu di pintu masuk asrama. Sepatu yang dimaksud adalah sepatu Keds yang diberikan perusahaan kepada kami, 2 pasang untuk setiap anggota yang disponsori untuk kami gunakan selama latihan. Itu adalah sepatu yang akan diterima oleh grup-grup manapun, mereka tidak mahal, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk mencurinya. Kami tidak menulis nama di sepatu, jadi tidak ada cara bagi kami untuk mengetahui milik siapa. Jadi, tidak mungkin kami bisa dengan sengaja mencurinya untuk menggertak seseorang. 4 anggota memiliki ukuran yang sama, 230, dan dari waktu ke waktu kami bingung sepatu mana milik siapa. Pada saat itu, saya berpikir bahwa saya mengenakan pasangan yang salah, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk mencuri sepatu dengan jahat, kata Na-eun. Insiden tumbler mirip dengan insiden sepatu. Ada lebih dari 100 gelas di semua bagian asrama dan di lemari di atas wastafel. Sampai pada titik di mana wanita pembersih bahkan pernah mengatakan bahwa kami memiliki lebih banyak gelas daripada Starbucks dan bahwa kami dapat mendirikan kafe. Banyak orang bertanya, apakah itu rebusan pasta kedelai, doenjang, atau rebusan pasta kedelai fermentasi yang ekstra kuat. Itu rebusan pasta kedelai. Saat kami sedang diet, kami tidak bisa membeli makanan di kafetaria agensi untuk dimakan. Jadi kami biasanya makan salad atau buah-buahan atau sesuatu di toko sebelah yang ada. Ibu saya telah membuat beberapa blok rebusan pasta kedelai yang disimpan beku, dan saya memanaskannya, menambahkan tahu ke dalamnya sebelum memasukkannya ke dalam gelas dan membawanya ke jadwal. Tumbler itu bukan yang berwarna merah seperti yang dikatakan saudara Hyunju, tapi yang berwarna pink muda. Tidak ada nama di atasnya juga. Saat aku menggunakannya, Hyunju tidak ada di asrama. Hyunju selalu sakit dan mengikuti permintaannya sendiri, tidak termasuk hari-hari pelatihan dan hari-hari rookie. Dia hampir tidak tinggal di asrama. Saya belum pernah melihat Hyunju menggunakan gelas ini secara teratur. Dia juga tidak mengatakan bahwa itu adalah benda berharga atau hadiah dari neneknya. Hari itu, ketika dia melihat gelas itu di tempat, dia menjadi sangat marah dan saya segera minta maaf. Saya selesai makan sup dengan anggota dan mencuci gelas bersih ketika kami kembali ke asrama, kata Na-eun. Reporter menindaklanjuti dengan menanyakan apa pendapat para anggota tentang Hyunju yang mengaku mencoba menyakiti diri sendiri karena dugaan intimidasi. Semua anggota takut pada Hyunju. Tidak mungkin kita bisa menindas orang seperti itu. Jika kamu membaca postingan saudara laki-laki Hyunju, dia mengklaim bahwa setelah dia mencoba menyakiti diri sendiri, para anggota segera menyadari dan datang untuk meminta maaf. Itu benar-benar salah.
kami belum pernah melihat atau mendengar tentang upaya Hyunju menyakiti diri sendiri. Karena kami tidak tahu, kami juga tidak bisa meminta maaf. Logikanya, jika seorang anggota dari tim yang sama membuat pilihan ekstrim seperti itu, apapun alasannya, siapa yang akan membiarkannya dan berpura-pura tidak melihat? Tentu saja kami akan pergi mengunjunginya. Namun, kami tidak memiliki ponsel dan kami tidak mendengarnya dari agensi. Kami baru tahu setelah masalah ini meledak. Di sisi lain, Camilla yang mencoba menghibur Hyunju ketika dia mempersulit kami. Kami bahkan mengadakan pesta ulang tahun untuknya yang direkam dalam video. Itu tidak dimaksudkan untuk disiarkan, tetapi kami benar-benar mengadakan pesta kejutan untuknya. Hyunju sangat senang saat itu. Jika kami telah menggertaknya, video seperti itu tidak akan ada, kata April. Para anggota juga mengungkapkan foto-foto booth sticker yang diambil pada tahun 2015 ketika mereka semua masih trainee. Para anggota juga berbagi bahwa Hyunju sering mengatakan dia tidak ingin menjadi idola dan itu sulit baginya. Mereka mengklaim dia ingin menjadi seorang aktris. Hyunju selalu sakit sejak hari pelatihan dan kami mengalami kesulitan karena dia tidak muncul untuk latihan. Dia juga tidak menghadiri 2 jadwal pertunjukan musik. Pada 11 November, Hyunju tidak muncul di latihan untuk musik band. Hari itu, dia bahkan tidak mengambil foto pers, pergi bekerja dan masuk ke belakang gedung. Kami masih ingat dengan jelas karena dia tidak muncul bahkan sebelum latihan. Para anggota menangis dan buru-buru berlatih koreografi untuk 5 orang. Dia datang tepat sebelum siaran langsung dan mengatakan bahwa dia harus melakukan siaran langsung. Setelah itu, kami tidak dapat menampilkan lagu itu di acara musik. Kami pikir kami telah menerima penalti. Setelah itu, saat kami memulai promosi untuk Tinkerbell, dia sama sekali tidak muncul untuk show champion. Kami tidak tahu mengapa. Dia juga tidak muncul untuk siaran dan manajer menyuruh kami kembali ke asrama. Kami kembali menangis saat kami melepas stiker di wajah kami dan hair extension clip-in. Keesokan harinya, agensi memberitahu kami bahwa kami akan tampil sebagai 4 anggota sejak saat itu dan kami begadang untuk mempersiapkan koreografi baru. Kami baru saja berpikir bahwa Hyunju pasti sakit lagi saat itu, kata April. Mengenai insiden kimbap, para anggota hanya menjelaskan sekali lagi bahwa ada kimbap di kursi belakang mobil, tempat para anggota termuda biasanya duduk. Karena saat itu musim panas, makanan menjadi mudah rusak dan Hyunju diduga mulai menyemprotkan parfum dengan berat. Karena Yana sensitif terhadap bau, dia mulai sakit kepala dan meminta Hyunju untuk berhenti menyemprotkan parfum. Dan diduga Hyunju mulai berteriak padanya seperti biasa. Dia diduga juga memarahi Yena dan Chaewon yang menyuruhnya mengecilkan suaranya saat manajer sedang menelepon. Dilaporkan dia tidak muncul di show champion pada hari berikutnya dan para anggota tidak pernah melihatnya sejak saat itu. Para anggota juga menjelaskan mengapa mereka mengira insiden itu terjadi. Mungkin ini adalah batas seorang idola yang tinggal di asrama jauh dari keluarga mereka tanpa ponsel selama masa remajanya. Meski sekarang kami sudah dewasa, saat itu kami baru berusia 14-15 tahun. Kami mungkin belum bisa mengenal satu sama lain dengan baik, karena masa trainee kami yang singkat. Juga kami mungkin belum dapat menjangkau semua anggota, atau kami mungkin tidak ingin saling mendekati. Kami semua tidak bisa menjadi dekat satu sama lain. Apakah itu dosa besar? Seperti semua girl group lainnya, ada kecemburuan di dalam tim. Dan meskipun itu tidak disengaja, akan ada kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Tapi kami masih bekerja keras untuk mencoba dan membuat semuanya berhasil. Kami merasa bahwa semua idola, senior, dan trainee lain akan memahami kita. Selama tinggal di asrama, ada kalanya kami tidak bisa berkata apa-apa meskipun kami sedang kesal. Saat itu, kami hanya melakukan apa yang diperintahkan perusahaan. Tidak ada waktu untuk saling menjaga. Saat kami melewati tahun kelima, saat kami mulai tinggal di asrama terpisah, kami mulai saling merindukan dan menyadari pentingnya satu sama lain. Tapi April berantakan semua karena Lee Hyunju. Saya harap dia tidak menyalahkan para anggota terlepas dari alasan kesulitannya, kata April. Bagian dari wawancara ini direncanakan untuk dirilis Park Kyung-hyang, jadi kita akan memberitahu pembaruannya. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.